Salah satu filsuf Stoa terkemuka, Marcus Aurelius, menyarankan kita untuk memulai setiap hari dengan merenungkan betapa berharganya hidup. Ia menulis, saat fajar, ketika Anda kesulitan bangun dari tempat tidur, katakan pada diri sendiri, saya harus pergi bekerja sebagai manusia. Apa yang harus saya keluhkan jika saya akan melakukan apa yang saya lahirkan untuk lakukan? Hal-hal yang saya diciptakan untuk lakukan di dunia ini, atau apakah ini yang saya diciptakan untuk meringkuk di bawah selimut dan tetap hangat? Bagaimana kita dapat menciptakan rutinitas pagi yang mencerminkan penghargaan kuno terhadap eksistensi ini? Dalam video ini, kita akan berbagi beberapa praktik Stoa yang dapat membantu Anda memulai hari dengan damai dan penuh tujuan. Silakan sukai video ini jika Anda menyukainya dan ingin mendukung saya dalam menyebarkan kebijaksanaan Stoa. Jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda melakukannya dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video baru. Nomor 1. Bermeditasilah tentang ketidakabadian segala sesuatu. Aspek kunci dari filsafat Stoa adalah kesadaran dan penerimaan yang mendalam tentang sifat fana dari segala sesuatu. Setiap hari, sebelum kebisingan dunia mengalihkan perhatian Anda, luangkan waktu untuk membenamkan diri dalam realitas ini. Temukan tempat yang tenang di mana Anda, duduklah tanpa gangguan, pastikan postur tubuh Anda rileks namun waspada. Sebuah ekspresi fisik dari keseimbangan yang Anda cari antara ketenangan dan kewaspadaan. Pejamkan mata Anda dan visualisasikan kebesaran kosmos. Bayangkan bintang-bintang lahir dan mati. Galaksi berputar dalam irama keabadian. Dalam tarian kosmik ini, tidak ada yang abadi. Bagaimana jika Anda bisa memperbesar pandangan dan melihat seluruh planet sebagai setitik kecil di hamparan ruang angkasa yang luas? Bayangkan bagaimana perasaan Anda tentang sejarah umat manusia, keagungan alam dan hidup Anda sendiri dari perspektif ini. Ini bukan latihan untuk membuat Anda merasa tidak berarti, tetapi untuk membantu Anda menghargai keindahan dan kerapuhan keberadaan Anda. Ketika Anda menyadari betapa singkat dan berharganya waktu Anda dapat fokus pada apa yang benar-benar penting bagi Anda dan menghindari membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Ini adalah cara ampuh untuk memulai hari Anda dengan rasa tujuan dan syukur. Alih-alih takut mati, Anda dapat memilih untuk merayakan hidup dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Seperti yang dikatakan filsuf kuno Seneca, bukan karena kita memiliki waktu hidup yang singkat, tetapi karena kita menyia-nyiakannya banyak. Dengan melakukan latihan ini setiap hari, Anda dapat mengingatkan diri sendiri untuk menjalani setiap hari dengan penuh dan bermakna. 2. Tuliskan pikiran Anda. Menulis buku harian bukan hanya cara untuk mendokumentasikan hidup Anda, tetapi juga cara untuk menjelajahi dunia batin Anda. Ini adalah bentuk refleksi diri, penguatan diri, dan terkadang bahkan penyembuhan. Menuliskan pikiran Anda dapat membantu Anda memperjelasnya, mengekspresikannya, dan mengubahnya. Untuk memulai, temukan buku harian yang cocok untuk Anda. Bisa berupa buku catatan sederhana, buku harian mewah, atau aplikasi digital. Ini adalah ruang pribadi Anda, di mana Anda dapat jujur dan bebas dari penilaian dan tekanan. Inilah di mana Anda dapat membiarkan pikiran Anda mengalir secara alami. Saat Anda memulai setiap pagi, tuliskan apapun yang terlintas di pikiran Anda. Itu bisa berupa fragmen mimpi, emosi dari hari sebelumnya, atau harapan untuk hari yang akan datang. Langkah pertama adalah mengosongkan pikiran Anda dari gangguan atau kekhawatiran apapun, seperti menyapu daun-daun yang gugur dari teras. Kemudian, fokuslah pada rasa syukur. Dalam skema besar, kita sering lupa apa yang kita miliki dan apa yang kita inginkan. Tetapi stoikisme mengajarkan kita untuk menghargai momen saat ini. Tuliskan 3 hal yang benar-benar Anda syukuri. Apakah itu kenyamanan tempat tidur Anda, senyum orang yang Anda cintai, atau kehangatan cangkir kopi, atau kesempatan untuk memulai hari baru. Di luar rasa syukur, renungkan diri Anda. Pikirkan tentang prinsip stoik atau tantangan pribadi. Ajukan pertanyaan pada diri sendiri seperti, apakah saya hidup sesuai dengan nilai-nilai saya?
Di mana saya bertindak impulsif alih-alih menggunakan akal sehat kemarin? Bagaimana saya bisa memperbaiki diri hari ini? Ini bukan cara untuk menghakimi diri sendiri, tetapi untuk menjadi lebih sadar dan berkembang. Terakhir, tuliskan niat untuk hari ini. Pilih pernyataan atau komitmen sederhana berdasarkan kebajikan Stoa, kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan kesederhanaan. Ini akan menjadi kompas moral Anda yang membimbing tindakan dan keputusan Anda sepanjang hari. Ingatlah bahwa jurnal Anda adalah cermin dunia batin Anda. Itu adalah alat, teman, dan mentor. Meditasi Marcus Aurelius, salah satu teks Stoa, dimulai sebagai jurnal pribadinya. Itu adalah caranya menerapkan prinsip-prinsip Stoa, memahami perilakunya, dan menghadapi kompleksitas kehidupan. Nomor 3. Tuliskan niat harian, bukan tujuan. Tujuan dan niat sama-sama membentuk jalan kita, tetapi dengan cara yang berbeda. Tujuan berfokus pada masa depan, pada hasil, pencapaian, dan prestasi. Tujuan memberi kita arah. Niat berfokus pada masa kini, pada perjalanan, pada nilai-nilai kita, dan orang yang ingin kita jadikan diri kita. Praktek Stoa menekankan perbedaan antara apa yang dapat kita kendalikan dan apa yang tidak dapat kita kendalikan. Tujuan seringkali bergantung pada faktor eksternal yang mungkin di luar kendali kita. Terlepas dari upaya terbaik kita, tantangan tak terduga dapat muncul. Namun niat berada dalam kendali kita. Ekspresi harian dari nilai-nilai pribadi kita adalah pilihan sadar tentang bagaimana kita ingin hidup di dunia, terlepas dari keadaan eksternal. Saat Anda memulai pagi setelah menjernihkan pikiran dengan menulis jurnal, pikirkan jenis hari seperti apa yang ingin Anda jalani. Alih-alih fokus pada tugas-tugas yang harus dilakukan, tanyakan pada diri sendiri, siapa yang ingin saya jadikan diri saya hari ini? Apakah saya ingin bersabar, menerima setiap momen apa adanya tanpa terburu-buru? Apakah saya ingin berbelas kasih kepada diri sendiri dan orang lain, mengetahui bahwa setiap orang memiliki perjuangannya sendiri? Atau mungkin saya ingin berani menghadapi kesulitan secara langsung, keluar dari zona nyaman saya? Salah satu cara untuk memulai hari Anda adalah dengan menetapkan beberapa niat untuk diri sendiri. Ini bukanlah tujuan yang harus dicapai, tetapi kualitas yang harus diwujudkan. Misalnya, Anda mungkin berkata, saya akan lebih berhati-hati dengan kata-kata saya hari ini, atau saya akan berusaha memahami perspektif yang berbeda, atau saya akan menemukan kedamaian di tengah kekacauan. Niat ini bukan untuk dicentang dari daftar, tetapi untuk membimbing tindakan dan reaksi Anda sepanjang hari. Seperti yang dikatakan Seneca dengan bijak, bukan apa yang Anda alami, tetapi bagaimana Anda mengalaminya. Niat membantu Anda menyelaraskan pilihan harian Anda dengan nilai-nilai batin Anda. Niat membantu Anda mengukur keberhasilan Anda bukan dari apa yang Anda capai, tetapi dari bagaimana Anda hidup, bertindak, dan menjalani hidup. Bertindak di dunia memberi Anda arah dan tujuan yang jelas, terlepas dari ketidakpastian hari itu. Cara lain untuk memulai hari Anda adalah dengan menerima sedikit ketidaknyamanan. Di dunia modern kita sering mengharapkan kenyamanan dan menghindari rasa sakit. Namun orang-orang zaman dahulu tahu bahwa kenyamanan dapat menjadi jebakan yang mencegah kita untuk tumbuh dan belajar. Mereka mempraktikkan pengenalan ketidaknyamanan kecil ke dalam hidup mereka sebagai cara untuk memperkuat semangat mereka, membangun ketahanan, dan siap menghadapi tantangan hidup yang tak terindahkan. Seorang filsuf zaman dahulu pernah menyarankan untuk menghabiskan beberapa hari dengan makanan dan pakaian yang paling sederhana dan murah, mengatakan bahwa ini akan mempersiapkan kita lebih baik untuk masa depan. Idenya bukanlah untuk menyebabkan penderitaan yang tidak perlu, tetapi untuk memutus ketergantungan pada kenyamanan eksternal dan mengingatkan kita akan kekuatan batin kita. Saat Anda memulai hari, pikirkan cara-cara kecil untuk menerima ketidaknyamanan secara sukarela. Mungkin mandi air dingin untuk memberi energi pada diri sendiri
dan menghilangkan kemalasan. Tindakan ini tidak hanya meningkatkan kewaspadaan fisik Anda, tetapi juga berfungsi sebagai pengingat simbolis tentang kemampuan Anda untuk mengatasi dan berkembang. Atau, pilihlah untuk melewatkan secangkir kopi pertama, mengingatkan diri sendiri bahwa dorongan dan motivasi Anda berasal dari dalam, bukan dari rangsangan eksternal. Anda juga dapat mencoba praktik yang lebih reflektif, seperti menyisihkan 10 menit untuk bermeditasi tentang tantangan masa lalu, menyadari kekuatan yang telah Anda tunjukkan dan pertumbuhan yang dihasilkan darinya, atau memilih untuk berjalan kaki atau bersepeda ke tempat kerja daripada mengemudi, membiarkan diri Anda menyadari lingkungan sekitar dan menerima upaya fisik sebagai tanda potensi tubuh Anda. Tujuan di sini ada dua. Pertama, tindakan ketidaknyamanan sehari-hari ini berfungsi sebagai pelatihan bagi pikiran dan jiwa, seperti halnya seorang atlet melatih tubuhnya dengan secara teratur keluar dari zona nyaman kita. Kedua, dengan cara-cara kecil, kita mempersiapkan diri untuk tantangan hidup yang lebih besar dan tak terduga. Salah satu cara untuk mendapatkan perspektif adalah dengan secara sukarela mengekspos diri kita pada beberapa ketidaknyamanan. Ini membantu kita menghargai kenyamanan yang kita miliki dan menyadari bahwa kenyamanan tersebut tidak penting untuk kebahagiaan atau kesejahteraan kita. Dengan memilih ketidaknyamanan, kita tidak menyakiti diri sendiri, melainkan memberdayakan diri sendiri. Kita memanfaatkan sumber kekuatan yang lebih dalam, melepaskan keterikatan yang tidak perlu, dan menemukan rasa kebebasan batin yang independen dari kondisi eksternal. Kelima, praktikan kesadaran dan meditasi. Kesadaran dan stoikisme sama-sama menekankan pentingnya persepsi kita dan kekuatan momen saat ini. Mulailah pagi Anda dengan waktu khusus untuk kesadaran atau meditasi. Ini tidak berarti Anda harus duduk dalam posisi tertentu atau mengulangi kata-kata tertentu, kecuali jika itu cocok untuk Anda. Artinya, Anda memiliki untuk memusatkan diri di sini dan sekarang. Temukan tempat yang tenang dan ambil posisi yang nyaman. Pejamkan mata dan arahkan perhatian ke dalam. Mulailah dengan hanya mengamati nafas Anda, merasakannya masuk dan keluar. Biarkan pikiran dan emosi Anda datang dan pergi. Bayangkan mereka seperti daun di aliran sungai atau awan di langit. Kuncinya di sini adalah pelepasan. Anda adalah pengamat, bukan peserta. Latihan ini selaras dengan fokus stoik pada pemisahan peristiwa dari penilaian kita tentangnya. Dedikasikan saat-saat terakhir meditasi Anda untuk memikirkan ajaran atau prinsip stoik. Kutipan stoik. Misalnya, Anda dapat merenungkan amor fati atau cinta pada takdir. Amor fati berarti merangkul setiap momen, setiap peristiwa, setiap tantangan, dan setiap kemenangan sebagai hadiah, sebagai esensi kehidupan itu sendiri. Ini adalah undangan untuk tidak hanya menerima, tetapi mencintai keadaan yang dihadirkan kehidupan, baik itu sukacita atau kesedihan, keberhasilan atau kegagalan. Memulai hari Anda dengan praktik amor fati adalah tindakan penerimaan dan rasa syukur yang mendalam di saat-saat pertama kesadaran Anda. Ini bukan cara untuk melarikan diri dari kenyataan, tetapi cara untuk mencintai kenyataan. Tidak peduli bagaimana kelihatannya. Amor fati adalah pengingat bahwa masa kini adalah hadiah,
dan setiap momen adalah kesempatan untuk pertumbuhan, pembelajaran, dan koneksi. Latihan mendalam yang menentang liku-liku takdir, pada akhirnya Amor Fati adalah sumber kedamaian stoik yang brilian, membimbing Anda menuju kehidupan yang penuh penerimaan, rasa syukur, dan cinta tanpa syarat untuk saat ini. Dengan merangkul praktik ini, Anda menciptakan pagi yang dipenuhi dengan cinta yang mendalam dan bersinar untuk kehidupan, yang mengarah pada hari yang penuh otentisitas, tujuan, dan kebajikan. Saya harap Anda menyukai video ini, dan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda. Eksplorasi kita tentang aturan ritual pagi stoik memberikan potensi untuk meningkatkan pagi Anda, mengarahkan hari-hari Anda, dan secara fundamental mengubah hidup Anda. Ingatlah bahwa setiap matahari terbit yang segar menghadirkan kesempatan untuk menyambut kehidupan dengan rasa syukur, keberanian, dan kasih sayang. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.